Bagaimana hukumnya kredit barang? Apa termasuk riba? Tidak. Pak, saya beli kompor ini cicil 12 bulan. Tidak riba. Dengan syarat langsung. Tidak ada pihak ketiga yang menyediakan uang. Pihak ketiga penyedia uang ini yang menyebabkan dia jadi riba karena akadnya uang dengan uang. Adapun uang dengan barang cicil tidak riba. Mana dalilnya? Sahih Bukhari. Sahabat Nabi membeli Barirah, dia cicil 9 tahun. Barirah itu budak hamba sahaya. Dia cicil budak 9 tahun, boleh. Mencicil gandum, boleh. Oleh sebab itu yang tidak boleh adalah kalau ada penyedia jasa uang dengan uang, riba. Pinjam 100, bayar 120, riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dia akan bangun dari kubur bangkit seperti orang kerasukan setan. Nanti ketika di akhirat kita lihat ada orang ketika kamu makan riba ya, dia pun nunjuk kita juga, kau lebih parah lagi gitu. Saya sudah menikah, alhamdulillah, tapi istri dan anak saya pergi, na'udzubillah, kembali ke agama Kristen, murtad, dan menikah lagi dia dengan orang Kristen. Apakah saya berdosa? Ya, berdosa. Kenapa berdosa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, nara, dari api neraka. Mestinya kau jaga mereka dari api neraka. Kok bisa mereka murtad? Ingat, laki-laki, perempuan, kalian punya 5 hak. Ada 5 hak perempuan dalam diri kalian, dan ada 5 kewajiban. Kasih dia makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kenapa dia bisa murtad? Bisa jadi dia tidak makan, sementara ada yang lain akan memberi dia makan. Bisa jadi dia kurang perhatian, ada yang lebih perhatian. Bisa jadi dia tidak dididik, ada yang memberi pendidikan. Hati-hati. Ini sudah kacau. Nasi sudah jadi tai ayam. 2 orang sudah murtad, bapak masih cerita bubur ayam juga lagi. Gimana hukumnya istri yang suka menghalang-halangi suami yang mau menghadiri tabligh? Istri setan. Bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Allahul qayyum la ta'udhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shamalihim, dari kiri. Jangan bang, jangan ngaji. Maka kalian santri-santri, kalian nanti menikah dengan santriwati Az-Zainiyah. Tapi jangan sekarang. Kalian kuliah dulu, setelah sukses berhasil, nanti pas ketemu alumni datang kemari. Pertemuan alumni akbar Pondok Pesantren Az-Zainiyah, penceramah Abdul Somad LC. Nah, pas ketika kalian alumni, ketemulah yang dulu ingusan jelek pesek, ternyata sekarang sudah kaya, bawa mobil mewah. Pesek nanti ada yang tersinggung. Susah saya. Yang dulunya enggak cantik dan enggak mancung, akhirnya kamu tiba-tiba, loh itu siapa? Itu yang dulu terdekat asrama. Iya, yang dekat yang dulu. Sekarang dia di mana? Sekarang sudah jadi pegawai Pemprov. Masya Allah. Itu yang mana? Itu yang dulu yang makan bakwan bayar, kalau makan 3 bayar 2 itu. Akhirnya mereka ketemu, ngomong sama kiai, jangan kiai, saya mau sama dia. Oke, saya pinangkan. Dipinangkan, nikahlah, walimah, maka baik. Kalau tidak, kalian 2 kali kerja. Kalau orang baik ketemu orang baik, lalu orang jahat, siapa yang menyelamatkan, Pak Ustadz? Oke, yang kedua nanti baru jadi orang jahat. Ini bayangkan yang cantik-cantik, yang hafal Quran, yang bisa nahu sorob, yang bisa baca kitab, tiba-tiba nikah dengan anak funky, kan kasihan. Dia jilbabnya panjang, suaranya bagus, nikah sama anak funky. Bayangkan, mesti kalian yang menyelamatkan itu. Kalau tidak, habis dia. Jangan sampai saya bertindak. Saya dapat musibah, yaitu kena tipu, Pak Ustaz. Saya sudah ridho ikhlas dengan cobaan ujian ini. Mungkin Allah menaikkan derajat atau apa, yang pasti berpikir positif. Tapi istri saya sampai sekarang belum ikhlas. Malahan sudah proses ke hukum. Itu gimana, Pak Ustaz? Apakah Allah mengajarin ganjar nunggu istri saya ikhlas atau gimana? Asin nubis sini. Kalau gigimu dipatahkan orang, patahkan gigi dia.
Wal ainu bil aini, kalau matamu dicolok orang cucuk mata dia. Wan nafsu bin nafsi, kalau nyawamu dihilangkan orang bunuh juga dia. Wal juruha qisas, kalau kamu dilukai, lukai juga dia. Dalam Islam ada hukum. Sekarang dia menipu, lapor ke Polda, tangkap dia. Bahwa kemudian dia mau kembalikan barang dan minta maaf, maafkan dia. Tapi dia sudah lempar saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Begitu Islam mengajarkan. Ingat tadi ketika dibacakan tambih, pesan dari Kiai Haji Abdul Mubarak, pesan itu saya masuk dari ke hati saya, ya pesan yang akhir-akhirnya, bila ada orang mengejekmu, maafkanlah dia. Itu kalau saya yang mengejek-ejek saya di internet ini, saya maafkan. Itu pesan dari Kiai Abdul Mubarak, pelajaran, saya maafkan. Doakan mereka. Tapi hukum tetap ada berlaku, maka dia tutup ibu nih. Ada namanya hukum sebab akibat, tapi ada keteledoran kita. Kenapa kita ditipu orang? Sepeda motor kita kunci, stangnya sudah dikunci, ban depannya digembok, ban belakangnya dikasih rantai, diikat ke pohon pinang. Begitu pulang pengajian, pinangnya disinsur. Jadi takdir, qadarullah, kita harus ikhlas. Jangan berpikir kenapa tadi aku ikat ban belakang, kenapa ban depan enggak, kenapa tadi aku ikat, kenapa. Katakan qadarullah, takdir Allah. Tapi kalau motornya